Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rahmawati dengan NIM 2311078. Di sini saya ingin mengerjakan tugas orientasi baru inovasi pembelajaran PAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian kompetensi guru pendidikan agama Islam. Sama halnya dengan profesi lain, guru pun membutuhkan sejumlah pengetahuan, metode, kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, guru harus memiliki potensi yang lebih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini ada 6 bidang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik, seorang guru PAI diharapkan memiliki kemampuan mengajarkan moral melalui perencanaan pembelajaran seperti pemberian teori serta evaluasi yang terselubung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kompetensi ini meliputi yang pertama memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan peserta didik. Terus yang kedua ada kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi ini, seorang guru perlu dituntut memiliki kepribadian yang baik, karena di samping mengajarkan ilmu, guru juga harus membimbing dan membina anak didiknya. Perbuatan dan tingkah lakunya harus dapat dijadikan sebagai teladan. Artinya, seorang guru harus berbudi pekerti yang luhur. Dengan kata lain, guru harus bersikap yang terbaik dan konsekuen terhadap perkataan dan perbuatannya, karena guru adalah figur sentral yang akan dicontoh dan diteladai oleh anak didiknya. Kompetensi pribadi ini meliputi yang pertama, peka terhadap perubahan dan pembaharuan, berpikir alternatif, pemantapan dan integrasi pribadi, adil, jujur, dan objektif, berdisiplin dan menjalankan tugas, ulet dan tekun, berusaha memperluas hasil kerja yang sebaik-baiknya, simpatik dan menarik, luwes, bijaksana dan sederhana dalam bertindak, bersifat terbuka, kreatif, dan yang terakhir berwibawa. Yang ketiga yaitu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini yaitu masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensi jabatan terhadap tugas dan tanggung jawab. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Setiap guru harus memahami fungsinya, karena sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak dan berbuat dalam menunaikan tugasnya sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Pengetahuan dan pemahamannya tentang kompetensi guru akan mendasari pola kegiatannya dalam menunaikan profesi guru. Dengan demikian, seorang yang telah memilih guru sebagai profesinya harus benar-benar profesional di bidangnya. Di samping juga harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola interaksi belajar mengajar. Hal ini dapat dipahami bahwa profesionalitas seorang guru dapat menentukan keberhasilan proses belajar siswa. Nah, kompetensi profesional ini meliputi yang pertama, mampu menguasai bahan bidang studi. Yang kedua, mampu mengelola program belajar mengajar, mampu mengelola kelas, mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar, mampu menilai prestasi belajar mengajar, dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu seorang guru tidak hanya bertanggung jawab di dalam kelas, tapi juga harus mewarnai perkembangan anak didik di luar kelas. Guru bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, tetapi juga anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai seorang dewasa.
Oleh karena itu, kompetensi sosial yang dimiliki untuk dapat terlibat dalam kehidupan masyarakat harus merupakan cerminan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Kompetensi sosial ini meliputi terampil berkomunikasi dengan siswa, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan komite, dan pandai bergaul dengan kawan dan mitra pendidikan. Yang kelima yaitu ada kompetensi spiritual. Kompetensi ini merupakan pokok atau inti dari peran guru agama Islam, sehingga dasar atau landasan arti pengabdian disematkan di sini, di mana guru PAI diharapkan memiliki keikhlasan dalam mengajar serta tulus sepenuh hati dengan rasa pengabdian dan dediksi yang tinggi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan yang diyakini dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Kompetensi spiritual ini meliputi menyadari bahwa mengajar adalah ibadah, rahmat dan amanah, panggilan jiwa dan pengabdian, aktualisasi diri dan kehormatan, pelayanan, dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan profesi. Yang keenam ada kompetensi leadership. Dengan kompetensi ini, guru PAI harus aktif, berwawasan luas, memiliki percaya diri tinggi yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan bertindak sebagai penjawab semua pertanyaan yang muncul serta senantiasa memberikan solusi setiap permasalahan. Nah, kompetensi ini mengharuskan seorang guru agama mengambil peran sebagai pemimpin secara informal dalam arti bukan hanya menjadi seorang kepala sekolah tetapi bisa memberi warna dominan dalam kehidupan sekolah, baik di kantor dengan sesama pendidik maupun di lingkungan sekolah dan kelas bersama dengan peserta didik lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari 6 kompetensi guru PAI tadi yang dapat saya paparkan di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.